Bapak Pendidikan Indonesia ternyata cuma lulusan SD. Fakta mengejutkan tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Suwardi Soryaningrat pada 2 Mei 1889 dikenal luas sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Penghormatan terhadap jasa-jasanya dalam dunia pendidikan diwujudkan dengan penetapan tanggal lahirnya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Namun di balik gelar kehormatan tersebut, tidak banyak yang mengetahui bahwa latar belakang pendidikannya justru tidak tinggi. Ia hanya menempuh pendidikan setara sekolah dasar dan bahkan tidak menyelesaikan pendidikan tingginya karena kondisi kesehatan. Suwardi berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang masih memiliki hubungan darah dengan Pangeran Paku Alam. Meskipun lahir dari lingkungan aristokrat, ia tidak menikmati penuh hak-hak istimewa bangsawan akibat kondisi ekonomi keluarganya yang memburuk. Situasi ini membuatnya tidak memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan tertinggi bagi kalangan elite pribumi seperti HBS atau melanjutkan studi ke Belanda. Sebagai gantinya, ia menempuh pendidikan di ELS, sebuah sekolah dasar bagi anak-anak Eropa dan elite pribumi. Meski tergolong sekolah rendah, ELS merupakan lembaga pendidikan yang cukup elit dan sulit diakses oleh kebanyakan anak pribumi. Hanya segelintir yang dapat diterima, dan itu pun harus melalui seleksi ketat serta dibatasi jumlahnya agar tidak melebihi murid keturunan Eropa. Suwardi mulai bersekolah di ELS pada usia 7 tahun, yaitu pada tahun 1896. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studi ke Stovia di Woltevreden yang kini dikenal sebagai wilayah Gambir di Jakarta. Stovia merupakan institusi pendidikan kedokteran khusus untuk Bumiputra dan memiliki masa studi selama 9 tahun. Meskipun Stovia setara dengan perguruan tinggi masa kini, perjalanan Suwardi di lembaga tersebut tidak berlangsung lama. Ia mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan yang menyebabkan ketidakhadirannya sering terjadi sehingga beasiswanya dicabut dan ia harus mengundurkan diri pada tahun 1909. Setelah tidak lagi bersekolah, Suwardi memilih menekuni berbagai pekerjaan untuk menghidupi dirinya. Ia pernah bekerja sebagai buruh pabrik gula di Probolinggo, petugas perkebunan di Jawa Tengah, staf perusahaan farmasi, hingga menjadi seorang wartawan. Kiprah Suwardi dalam dunia pendidikan tidak lahir dari gelar akademik, tetapi dari pemikiran dan dedikasinya terhadap masa depan bangsa. Ia menentang sistem pendidikan kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif, di mana hanya kalangan tertentu yang bisa mengakses pendidikan bermutu. Sebagai bentuk perlawanan dan upaya penyadaran, ia mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Di Taman Siswa, ia mengembangkan filosofi pendidikan yang menekankan peran guru sebagai teladan, pembangun semangat, dan pemberi dorongan. Gagasan ini dirangkum dalam semboyan yang terkenal hingga kini, Ingarsa Sang Tuladha, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani.